Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofiana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Hari ini saya mau beresin lemari kecil ini ya Bunda. Isinya itu spray dan mukena Bunda. Kebetulan udah berantakan, jadi saya mau beresin ya. Sambil saya mau beres-beres sedikit ya Bunda, saya mau sharing 5 cara meningkatkan rasa percaya diri dengan hidup sederhana ya Bunda. Untuk bisa lebih percaya diri, kita perlu mengusahakan ada banyak cara untuk meningkatkan rasa percaya diri ya. Bahkan dari hal-hal sederhana kita pun bisa menjadi pribadi yang makin percaya diri. Gaya hidup sederhana atau keseharian hidup yang sederhana bisa menjadi titik awal untuk meningkatkan rasa percaya diri kita. Tidak harus dengan pencitraan berlebihan untuk bisa lebih makin percaya diri. Berikut ini 5 cara yang bisa dicoba untuk meningkatkan kepercayaan diri kita melalui kesederhanaan. Pertama, kenali diri. Langkah pertama untuk membangun karakter yang kuat adalah mengenali diri sendiri. Mengenal lebih kelebihan atau kekurangan, nilai-nilai dari target hidup sendiri ya. Saat kita sudah bisa mengenali diri dengan baik, karakter kita akan lebih kuat dan ini bisa membuat kita itu lebih percaya diri ya Bunda. Jadi kita harus mengenali diri kita sendiri dulu agar bisa meningkatkan percaya diri kita untuk hidup lebih sederhana. Kemudian untuk yang kedua, picu diri untuk lebih terus belajar ya Bunda. Hidup sederhana bukan berarti menutup diri. Justru kita itu jadi makin punya banyak waktu dan ruang untuk belajar hal-hal yang baru. Makin banyak pengalaman, pelajaran, atau hal-hal yang kita pelajari ya, makin meningkatkan rasa percaya diri kita, sebab kita jadi memahami lebih banyak hal. Dan kalau ada masalah, kita masih bisa mencoba untuk tidak gampang panik gitu Bunda. Jadi kita harus belajar, terus belajar ya untuk meningkatkan rasa percaya diri kita ya Bunda, agar kita itu tidak kalau kita menghadapi sebuah masalah, kita itu tidak panik untuk berlebihan, tidak cemas berlebihan gitu Bunda. Jadi kita gampang menyelesaikan masalah seberat apapun. Kemudian yang ketiga, asah kreativitas. Ciptakan karya seni, buat dan selesaikan sebuah proyek ya Bunda. Hadirkan ide-ide baru, mengasah daya kreativitas kita, bisa membuat kita itu lebih bersemangat dalam menjalani keseharian, dan hal ini akan meningkatkan rasa percaya diri kita. Kesederhanaan yang kita punya membuat kita itu jadi rendah hati dan memacu kita untuk terus mencoba hal baru. Untuk lebih kita percaya diri ya Bunda, kita gali apa yang ada di dalam diri kita, kelebihan kita. Kita bisa misalnya membuat sesuatu yang bisa kita jual ya Bunda. Mungkin kita bisa bisnis, atau mungkin kita bisa membuat kerajinan-kerajinan yang bisa kita nanti jual gitu Bunda. Jadi kita harus lebih kreatif ya Bunda. Orang kalau kreatif itu pasti hidupnya lebih sederhana Bunda, karena kita itu sibuk dengan diri kita ya Bunda, tidak sibuk dengan orang lain. Kita pasti punya ide-ide yang mungkin bisa kita lakukan. Misalnya kita misal kepengen usaha gitu Bunda. Nah, kita kan harus punya ide-ide kreatif ya, usaha apa yang kiranya akan menunjang untuk kehidupan kita, untuk masa depan kita gitu Bunda. Terus kita lebih percaya diri dengan ide-ide yang kita punyai gitu. Jadi
asah kreativitas kita terus ya Bunda, biar kita itu semakin maju, semakin berkembang dalam bentuk apapun ya Bunda, terutama untuk menunjang masa depan kita Bunda. Tidak perlu malu, pokoknya kita terus belajar, asah diri kita sebaik mungkin ya Bunda, karena kita itu punya potensi yang mungkin kadang belum kita tahu gitu, padahal kita bisa, cuma kadang kita memang belum bisa tahu tentang diri kita sendiri. Kalau sudah tahu, oh kita basicnya di ini, kita basicnya di sini, jadi kita tahu, kita asah, nanti yang ada kita malah dapat banyak manfaat ya Bunda dari mengasah kreativitas kita. Yang keempat, pahami bahwa jalan hidup orang itu berbeda-beda. Kadang kita itu minder ya Bunda, karena merasa hidup kita itu jauh di bawah orang lain. Bahkan ketika kita mulai membandingkan diri dengan orang lain, kita itu jadi makin ciut gitu Bunda. Padahal jalan hidup orang itu kan berbeda-beda ya. Bagi kita yang terbiasa hidup sederhana, kita bisa lebih banyak mensyukuri hal-hal yang kecil yang ada di sekitar kita, makin banyak mensyukuri apa yang meningkatkan rasa percaya diri kita ya. Jadi jangan sampai kita itu merasa di bawah orang lain ya Bunda. Mungkin karena kita sederhana dan orang lain itu hidupnya mewah gitu ya Bunda, jadi kita itu merasa ciut, padahal ya Bunda, yang kita lihat pada orang lain itu belum tentu seperti apa yang kita lihat. Jadi jangan merasa ciut ya Bunda, mereka juga tidak tahu kan betapa kita bahagianya hidup sederhana apa adanya, kita tidak pusing dengan ini dan itu. Sedangkan kalau mereka mungkin dengan gaya hidup yang hedon gitu, mungkin mereka banyak beban pikiran ya, terutama mungkin kenyamanan gitu Bunda. Kalau tidak pakai tas branded, kayaknya mungkin mereka merasa apa ya Bunda, tidak percaya diri gitu. Nah akhirnya kan mereka harus berlomba-lomba gitu, gimana caranya nih saya harus pakai tas berbranded, baju berbranded, mobil keren tercanggih gitu ya. Tapi kalau orang hidup sederhana itu kita pakai apa adanya yang nyaman tentunya ya Bunda. Terus kita nggak mencoba untuk ikut-ikut gayaan orang lain gitu. Ya udah, kita punyanya A ya kita pakai A. Jadi kita mensyukuri apapun yang ada pada kita, apa yang sudah kita miliki. Jadi nggak perlu kita melihat gaya orang lain, kita tidak perlu ciut, kita tidak perlu minder gitu ya. Karena adalah pilihan yang terbaik di saat orang-orang itu berusaha untuk memamerkan kekayaannya ya Bunda. Jadi setiap tuh punya kehidupannya masing-masing Bunda. Tidak semua orang itu terlihatnya bahagia, di dalamnya itu bahagia. Itu kan versi kita yang melihat ya, tapi yang menjalani kan mereka. Jadi nggak usah deh kita membanding-bandingkan diri kita. Kita misalnya belum punya kendaraan, orang lain sudah punya kendaraan, terus kita punya rasa iri hati, terus rasa minder, nggak percaya diri. Nggak usah Bunda, namanya rezeki itu sudah ada takarannya ya. Kita ya sudah, kita punyanya misalnya sepeda motor, ya sudah disyukuri saja punya sepeda motor. Kita lihatnya ke bawah Bunda, banyak orang-orang yang tidak punya kendaraan sama sekali. Bahkan kalau kita mau pergi-pergi itu harus naik angkot dulu, ya kan? Sepeda aja nggak punya. Nah, kita itu melihatnya yang seperti itu. Jadi jangan pernah kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain ya, karena orang lain belum tentu seperti apa yang kita pikirkan. Jadi nikmati saja prosesnya hidup kita, dengan apa saja yang kita miliki ya disyukuri, sedikit disyukuri, banyak ya disyukuri. Jadi nggak usah deh kita yang namanya membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kita itu nggak percaya diri gitu. Kita misalnya masih di level 2, mereka sudah di level 5. Nggak apa-apa Bunda, namanya hidup ya, perlu proses gitu. Kita pasti juga akan menemukan namanya kesuksesan ya Bunda, tapi dengan cara dan prosesnya yang
tidak sama. Jadi nggak usah dibanding-bandingkan ya bunda, kita syukuri aja sudah apa yang sudah kita punya. Kalau pun kita punya impian, itu kita kejar dengan cara yang baik ya, jangan cara yang instan gitu bunda. Jadi nanti hidup kita tertata, terarah, jadi lebih baik lagi ya bunda. Kemudian yang terakhir, tampil sesuai kenyamanan diri. Soal penampilan kita itu lebih fokus pada kenyamanan diri kita ya bunda, mengesampingkan kebutuhan atau situasi yang ada, tidak memaksakan diri berpenampilan mewah dengan cara berhutang misalnya ya bunda, tetapi sesuai dengan kemampuan diri. Saat kita sudah bisa tampil sesuai kenyamanan diri kita, rasa percaya diri kita itu bisa hadir dengan sendirinya bunda. Jadi tampil sesuai dengan kenyamanan kita. Pakai tas yang murah nggak apa-apa bunda, yang penting kita itu nyaman. Apa sih fungsinya tas? Fungsinya tas untuk membawa barang-barang yang kita butuhkan. Jadi nggak usah deh kita beli tas yang berbranded mahal-mahal, ternyata berhutang gitu, ngutang gitu tasnya. Ya udahlah ya Allah, lebih baik kita itu tampil apa adanya, sederhana, yang penting percaya diri aja bunda. Jadi kita itu hidup tuh nyaman, nggak dikejar-kejar sama gengsi gitu bunda loh. Namanya juga kita mau hidup sederhana, nah kita ya tampil apa adanya aja, nggak usah yang bermewah-mewah ya bunda, nggak perlu deh. Kalau saya sih lebih baik pakai tas yang harganya 100.000 tapi isi dompetnya banyak kayak gitu bunda, daripada tas yang harganya seratusan juta ternyata nggak ada isinya, percuma kan bunda. Nah itu 5 cara meningkatkan rasa percaya diri dengan hidup sederhana ya bunda. Semoga video saya bermanfaat untuk bunda-bunda dimanapun berada. Tetap dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.